Marves Podcast, arungi lebih dalam. Marves Podcast dipersembahkan oleh Rapat Koordinasi Nasional 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas tahun 2023. Hai di Marves, balik lagi di Marves Podcast bersama saya Nelly Hasani Rahmi. Dan di episode kali ini kita spesial banget berkunjung ke rumah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tepatnya di kantornya sih sebenarnya. Tapi benar juga sih, ini kan namanya House of Wonderful Indonesia, Gedung Sabta Pesona. Betul. Jadi Mbak Nelly dan tim ada di rumahnya Parekraf. Betul sekali, karena ini juga kita berhubung ngobrol-ngobrol pariwisata dalam rangka sebentar lagi kita ada Rakornas DPSP, Pak. Dan kita akan ngobrol-ngobrol soal bangga berwisata di Indonesia aja, dan pokoknya kita ngomong soal pariwisata, traveling, apa segala macam sama Bapak. Kita, dan sengaja karena ini Menko Marves Podcast, betul, saya mengajak kita semua memakai busana wastra lokal, dan ini adalah ulos dari tempatnya Opung Luhut. Opung Luhut. Jadi tapi di-combine dengan kekinian. Jadi ini dan juga tentunya Gorga. Ini beli di mana, Pak? Belinya ya di produk ekonomi kreatif kita, karena di Parekraf ini kita melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan ada salah satu event yang kita gagas, Desa Wisata, Apresiasi Kreasi Indonesia, Kata Kreatif, dan ini timbullah UMKM dengan desain-desain yang terkini. Jadi kebetulan ini desain yang enak banget loh dipakainya loh. Iya, jadi ternyata ulos ini casual juga, bisa agak dipakai, formal juga. Bisa dipakai untuk formal tentunya dengan diselendangkan, tapi untuk dipakai seperti ini juga lumayan nyaman dan eye catching banget. Nanti kita pamerin ke Opung Luhut. Siap, Opung. Ini nih Pak, Bapak udah kemana aja nih minggu ini? Sudah keliling Indonesia atau akan pergi kemana minggu ini? Minggu ini jadwalnya padat banget ya, dari Papua, terus setelah itu Papua yang kemarin sama Pak Presiden? Sama Pak Presiden untuk Papua Street Carnival, super sukses. Jadi sekalian laporan nih sama Opung, super sukses Papua Street Carnival, Presidennya happy banget. Setelah itu saya berkegiatan di Jawa Barat, dan ada beberapa titik kunjungan seperti Movieland yang lagi dikembangkan di Jawa BK, dan setelah itu ke Makassar, untuk desa wisata dan desa wisata Lantebung. Benar-benar antusiasme masyarakat menyambut kebangkitan pariwisata berbasis masyarakat itu adalah desa wisata. Ada beberapa pelatihan, setelah itu kita langsung jump ke Surabaya. Mulainya dari Madura, nyebrang sampai ke perbatasan bagian barat dari Jawa Timur di Ponorogo, karena ada festival Riok Ponorogo. Langsung nyampe ke sini, terus sudah besok lagi kita ditunggu di Toba. Kita di Toba dulu. Sebelum ke Borobudur kita ke Toba dulu, sekalian nanti buat laporan sama Opung Luhut karena ada beberapa kegiatan desa wisata dan juga festival-festival yang memang kita ciptakan untuk memeriahkan destinasi super prioritas Danau Toba. Jadi setelah 2 hari nanti di Danau Toba langsung capcus ke Borobudur untuk Rakornas kita. Setelah Borobudur kemana lagi, Pak? Nah, dari Borobudur kebetulan kita sudah ditunggu di beberapa titik kegiatan di Jawa Barat. Setelah itu ada kunjungan ke Kepri, dan ada destinasi super prioritas yang selama ini kita perlu tingkatkan lagi karena pengetahuan masyarakat belum terlalu optimal, yaitu Likupang. Habis itu kita mau ke Likupang. Jadi dari Sabang sampai Merauke Bapak belum pernah kemana? Sabang sampai Merauke yang belum pernah, kalau provinsi udah semua. Tapi yang belum pernah ini, kalau destinasi pariwisatanya sudah hampir, tapi yang kepengen tapi belum kesampaian ini Natuna. Natuna sama Derawan sih. Derawan di Kalimantan Timur juga belum. Jadi sekalian nanti kita akan paket sama kunjungan ke IKN, ke Nusantara. Oke, sip. Nah, terus nih Pak, kan kita
kita flashback nih ke 2020. Aduh sedih kalau flashback ke 2020. Kita flashback ke 2020, kita tuh dihadapkan dengan pandemi COVID-19, terus kita nggak bisa kemana-mana, terus padahal kita di rumah kayak, aduh enak ya jalan-jalan kesini healing gitu-gitu segala macam. Dan sekarang akhirnya pelan-pelan kita pulih bersama, kita bangkit bersama, sebenarnya. Recover together, recover stronger. Yes, exactly, G20 tahun lalu. Iya. Terus perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nih di tahun ini itu sekarang bagaimana nih Pak? Setelah kita melewati dari beberapa Alhamdulillah tahun. Saya kalau flashback tuh nggak akan lupa pertemuan saya sama Opung Luhut. Jadi ditunjuk sama Presiden kan tuh Desember 2020. Terus saya langsung menghadap Opung Luhut. Kebetulan Opung ada di Bali. Terus dia bilang, San, nih pariwisata seperti ini. Kita perlu effort kerja yang luar biasa untuk bisa sektor ini bukan hanya survive tapi kita siapkan untuk revive. Nah, kita langsung strategi yang kita hadirkan waktu itu bahu-membahu secara totalitas untuk mengatasi COVID. Jadi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif waktu itu langsung berpartisipasi di vaksinasi, sertifikasi daripada destinasi agar ikut dalam program CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, peduli lindungi, terus kita review setiap destinasi agar mereka patuh terhadap COVID protokol, dan itu alhamdulillah kita jalankan 6 bulan sampai dengan pertengahan tahun 2021. Udah mulai tuh bergerak karena kita mulai ada PPKM kan, dan PPKM ini masih membolehkan kita ada pergerakan tapi dengan pembatasan. Nah itu udah mulai bergerak. Pariwisata terutama wisatawan Nusantara sudah mulai bisa agak bernafas. Walaupun Bali saat itu yang sangat bergantung terhadap wisatawan mancanegara ini betul-betul kembang kempis. Saya memutuskan untuk pindah berkegiatan di Bali supaya membantu agar masyarakat parekraf di Bali ini tersentuh dengan program-program pemerintah. Dan setelah berkegiatan di Bali, saya menemukan bahwa ternyata di Bali ini bisa kita arahkan untuk digitalisasi produk-produk ekonomi kreatif, dan juga banyak yang kita dorong untuk produk-produk berbasis pangan, dan apa yang bisa kita dorong untuk pemulihan. Secara perlahan Bali mulai bangkit, dan di 2022 begitu persiapan G20 Bali sudah semakin menggeliat, dan saat perbatasan mulai dibuka bulan Maret April 2022 Bali berangsur pulih, dan sekarang sudah recovery rate-nya sudah sangat signifikan. Jauh membaik ya, tahun ini kita targetkan 4,5 juta. Jadi kalau kita flashback, ya astungkar kita puji Tuhan ya, kita bersyukur alhamdulillah kita sudah melewati masa-masa sulit. Sekarang kita tinggal mengawal momentumnya untuk mencapai kinerja, karena dari jutaan lapangan kerja yang hilang saat pandemi, sekarang kita telah menciptakan 2,6 juta lapangan kerja baru di tahun 2022 yang lalu, dan target di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru. Wah, alhamdulillahnya juga sekarang kayak karena Bali itu berpangkunya dengan sektor pariwisata juga dari awal. Saya juga kan kadang suka ngikut Pak Menko ya Pak ke Bali gitu. Yang tadinya Legion sama Kuta itu sepi banget. Oh sekarang macet. Iya sekarang macet. Saya udah mulai kena omel nih sama. Tapi saya waktu diomelin saya bilang, sekaligus saya bilang ya bersyukur gitu loh. Waktu sepi kita ngomel juga. Waktu sekarang mulai rame. Nah ini berarti kan ada PR buat pemerintah untuk menata paling tidak tata ruang di Bali ini. Bagaimana kita tidak hanya tumbuh di Bali Selatan, tapi juga di Bali Barat, Bali Utara. Dan kalau bicara dengan Pak Opung Menko,
bahwa juga kan pariwisata jangan hanya semua tertumpuk di Bali, tapi ada beyond Bali. Ada 5 destinasi super prioritas, ada Danau Toba tentunya, Mandalika, ada Borobudur, ada Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Ditambah lagi destinasi-destinasi lainnya, mulai dari destinasi super prioritas sampai destinasi prioritas, dan terakhir desa-desa wisata. Karena selama pandemi yang menjadi pandemic winner ini adalah desa wisata. Ada 4.700 lebih sekarang desa wisata yang tumbuh, berkembang menjadi alternatif destinasi unggulan. Dan ada satu yang sudah menjadi destinasi desa wisata terbaik dunia sesuai dengan UNWTO, yaitu desa wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul di Yogyakarta. Nah, ini akan terus kita dorong supaya target kita untuk 1,4 miliar pergerakan wisata Nusantara ini bisa tercapai. Memang nggak mudah, tapi kita harus semangati dengan bangga berwisata di Indonesia dengan event-event berkelas nasional dan internasional, dan ya mendorong dengan kebijakan-kebijakan seperti kebijakan Harpitnas, Hari Kejepit Nasional, kebijakan SLW, tahu SLW nggak? SLW apa Pak? Super Long Weekend. Oh, Super Long Weekend kayak Idul Adha kemarin. Iya, kayak Idul Adha kemarin kan panjang banget dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Tapi ramenya di puncak ya. Ramenya ya. Karena rumah saya di Bogor sih Pak. Tapi itu jadi tantangan sekaligus peluang buat kita. Gimana caranya yang di puncak ini bisa kita pindahkan ke Garut, atau juga ke Subang. Pandeglang. Saya kemarin ke Guci, ke Pandeglang, di Banten juga penuh juga sih kalau di Banten. Tapi kalau yang kita bisa arahkan ke destinasi-destinasi anti-mainstream gitu kan. Jangan yang mainstream terus gitu, tapi yang anti-mainstream itu juga menarik sih untuk kita kupas. Karena kenapa? SDM parekraf yang ada di daerah ini sekarang sudah memiliki kompetensi yang lebih baik. Dan produk-produk ekonomi kreatifnya, jadi kita nggak hanya rohali ya, rombongan yang hanya lihat-lihat, tapi menjadi rojali, rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif. Bisa banget. Kan Opung Luhut bilang bangga buatan Indonesia, BBI, betul. Dan ada BBWI, jadi ini harus bersanding satu sama lain. Betul. Terus ini Pak, untuk meningkatkan quality tourismnya yang khususnya 5 DPSP, kemudian desa wisata nih, apa yang dilakukan sama pemerintah dan bagaimana nih respon orang-orang yang tinggal di sekitar sana? Responnya positif banget. Apalagi kalau kita sentuh dengan program-program pemberdayaan, bahwa ini pariwisata buat mereka loh. Betul. Buat masyarakat setempat, bukan artinya terus hanya investasi-investasi yang besar yang masuk. Tapi homestay, produk-produk UMKM, local tour guides, terus ecotourism juga berkembang. Dan kalau bicara kualitas kan ada 2 indikatornya. Satu, lama mereka tinggal, length of stay, dan quality of spending to local economies, atau kualitas dari belanjanya untuk ekonomi lokal. Nah, jadi ini yang kita tingkatkan, bagaimana mereka nggak hanya tinggal 2-3 hari, tapi waktu 2021-2022 itu bisa 4-5 hari. Nah, setelah PPKM dicabut, kita sudah bergerak sekarang di endemi. Ini kita bisa pastikan bahwa pariwisata di Indonesia ini jauh lebih berkualitas dari sebelum pandemi. Kita harapkan tinggal dari wisatawan itu lebih panjang dan kualitas belanjanya kepada ekonomi lokal ini lebih besar, sehingga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Betul. Khususnya di destinasi-destinasi wisata setempat. Karena impact-nya juga nggak hanya kita beli tiket masuk kawasan itu, tapi impact-nya juga hal-hal kecil kayak misalnya penjual minuman air kemasan atau apa, itu juga impact-nya kena ke mereka juga semua kan Pak. Kalau kita banyak berkunjung, banyak wisatawan yang datang, terus ya akhirnya itu dari kita ya untuk kita semua juga gitu. Untuk ekonomi Indonesia ini berbasis konsumsi. Dan kalau kita bergerak itu kita pasti berkonsumsi. Iya. Jadi tujuannya adalah meningkatkan mobilitas. Dan saat mudik Lebaran kemarin, saat liburan sekolahan, juga libur tadi ya super long weekend itu masyarakat bergerak. Dan kalau begitu masyarakat bergerak, mereka kan pasti paling tidak kulinernya mereka ikut belanja, makan, beli oleh-oleh, terus berkegiatan rekreasi. Ini yang menggerakkan ekonomi setempat dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja untuk ekonomi kita.
Oke, jadi nanti akan ada rakornas di PSP nih Pak untuk 3 hari lagi mungkin tanggal 21 ya kalau nggak salah. 21 hari Jumat. Iya, nah apa yang sudah Bapak siapkan ya bersama tim? Kita sudah mempersiapkan secara totalitas karena ini juga rakornas ini di destinasi super prioritas. Jadi kita akan memperlihatkan perbaikan dan capaian dari segi aksesibilitas. Karena di 5 destinasi super prioritas ini semua aksesibilitasnya kita sudah tingkatkan secara masif ya. Jadi kayak di Danau Toba misalnya, selain dari Kuala Namu ada juga Silangit, sekarang bandara yang akan dibangun Sibisa, terus juga konektivitas air, itu feri-ferinya sudah terhubung, juga konektivitas daratnya dengan pembangunan jalan-jalan, homestay, juga dari segi konektivitas titik ke titik masing-masing di mulai dari desa wisata sampai kepada creative hub yang ada di 8 kabupaten yang ada di seputar Danau Toba. Misalnya itu di Danau Toba. Tapi juga dari segi akomodasi. Jadi kita bicara homestay yang dibangun oleh pemerintah itu di Borobudur misalnya sudah mampu untuk menyediakan layanan homestay yang berkualitas mungkin bintang 3 kurang dikit gitu, bintang 2 plus gitu. Tapi nyaman, saya udah pernah dan sering malah banyaknya tinggal di Balkondes. Dan itu homestay-nya memberikan kehidupan banyak bagi masyarakat setempat. Dan juga hotel-hotel mulai dibangun di Borobudur misalnya dengan kualitas yang mulai dari pelataran yang akan kita lakukan rakornas sampai kepada yang boleh dibilang bintang 6 ya, kayak Amanjiwo itu sudah ada. Tapi juga kalau pilihannya itu mau tinggal di homestay juga ada. Jadi amenitiesnya tuh akomodasi, restoran, kafe itu semua sudah lengkap. Dan saat Waisak kemarin ini hampir 400.000 lebih yang datang pakai lampion segala macam. Jadi dari segi amenitiesnya kita tambah. Nah, yang ketiga tuh atraksi. Nah, atraksi ini misalnya di Mandalika itu kita ada MotoGP. Iya, kalau di Borobudur sudah ada F1 Powerboat. Kalau di Borobudur kemarin kita bikin ASEAN Tourism Forum, sekaligus juga tentunya tahunan kita memiliki perayaan Waisak. Kalau di Labuan Bajo atraksinya itu adalah Waterfront Festival yang kemarin kita lakukan, ada sports tourism yaitu Labuan Bajo Marathon, ada ASEAN Summit. Kemarin juga itu super penuh di Labuan Bajo. Nah, PR kita nih di Likupang, bagaimana kita bisa fokus di pariwisata berbasis konservasi, ekoturism, yang sekarang kita sudah mendapat ketertarikan dari para investor hijau atau green investors dari Eropa, khususnya dari Prancis. Nah, ini yang sekarang kita lagi bangun sesuai dengan penambahan kelengkapan dari Likupang. Jadi kalau kita lihat nanti di Rakornas kita akan tampilkan mulai dari destinasi super prioritas sampai juga desa-desa wisata yang sekarang jumlahnya sudah hampir yang kita kurasi dan visitasi itu sudah mencapai total 175. Kita akan tingkatkan menjadi 250 di tahun depan sehingga pada akhir pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini kita sudah sesuai dengan target 250 desa wisata dan harapan saya 5.000 total desa wisata yang tergabung di dalam jejaring kita, yang 250-nya ini adalah yang the best of the best dan mungkin ada 5 yang sudah masuk ke skala dunia. Oke, 5-nya itu apa Pak? Dan di mana aja? 5 itu mungkin yang paling epic sih yang desa terbersih dunia ya, Penglipuran. Penglipuran Bali ya Pak? Ya, Bali. Kalau di Lombok itu ada desa wisata Sade. Itu di dekat Mandalika. Di Lombok sih ada beberapa ya, termasuk yang di kaki Gunung Rinjani. Kalau di Likupang itu ada desa wisata Budo. Itu yang dekat sekali dengan pariwisata yang menghadirkan alam bawah laut yang sangat cantik. Kalau di Danau Toba itu, kalau di Danau Toba banyak sekali desa wisatanya. Salah satunya Huta Tinggi,
Di Samosir itu yang terkenal dengan Batak cheese nih, Opung pasti seneng dengarnya. Terus ada juga di Borobudur. Kalau di Borobudur banyak sekali desa wisata. Ada yang desa wisata Borobudur, Wanurejo, Karangrejo, dan desa wisata yang tumbuh dan berkembang secara luar biasa yang bisa kita angkat ke level dunia. Nah kan pemerintah sudah membentuk 5 DPSP, kemudian ada program baru nih Pak, Bangga Berwisata di Indonesia Aja yang berlaunching akhir tahun kemarin kalau nggak salah ya Pak ya. Nah itu kan menargetkan di tahun ini kalau nggak salah 1,2 sampai 1,4 miliar wisatawan yang berwisata di dalam negeri. Nah itu sasaran utamanya Bapak, ada nggak sih di kayak destinasi khusus harus di kota sekian harus lebih banyak atau gimana? Jadi 1,2-1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara ini super banyak. Karena dari jumlah 280 juta 278 ya, 278 juta. Oke lah, 280 juta. Yang bisa berwisata itu kurang lebih 100 maksimum 120 juta. Jadi kalau kita lihat bahwa targetnya itu 1,2 miliar sampai 1,4 miliar, berarti mereka harus healing 10 kali setahun. Okay. Nah, karena ini basisnya data ya, mobile positioning data yang dihitung dari pergerakan kabupaten ke kabupaten, kota ke kota atau kota kabupaten ke kota, minimal 6 jam. Yang harus kita tingkatkan ini events. Jadi setiap bulan itu harus ada events, setiap minggu ada event daerah, setiap bulan ada event provinsi, setiap 3 bulan itu ada event nasional, dan setiap 6 bulan itu harus ada event internasional. Nah, event ini memicu yang saya sebut sebagai events-led recovery. Nah, ini yang harus kita banyakin. Jadi kita udah punya CAN, namanya Karisma Event Nusantara, yang mengkurasi paling tidak 100 sampai 120 event nasional. Dan ini kalender event nasional ini adalah sebuah pemicu dari pergerakan wisata Nusantara. Yang kedua, kita harus tingkatkan karena mayoritas 80% lebih itu dijangkau melalui perjalanan darat. Berarti di wilayahnya itu ya Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan Bali. Ini adalah pusat hampir 70-80% pergerakan daripada wisatawan Nusantara. Jadi inilah yang harus kita perbaiki dari segi jumlah layanan transportasinya yang aman dan nyaman dan menyenangkan. Bagaimana juga destinasi di Jogja, di Bandung yang selalu jadi favorit, Malang itu terjaga dengan terus menambah akomodasi, atraksi, dan juga sekarang kan yang lagi model itu glamping, healing gitu, anak-anak muda yang sekaligus refreshing, tapi nggak bikin kantong kering atau kepala pening. Nah itu ini yang harus kita ciptakan untuk mencapai 1,2 sampai 1,4 miliar pergerakan. Saya lagi menghitung nih pertengahan tahun ini berapa yang sudah tercapai, dan bersama BPS dan kementerian lembaga lainnya nanti saya akan laporkan ke Opung Luhut bagaimana capaian kita nih, karena ini pertama kali. Tahun lalu itu hanya 700 juta, ini dikali 2, jadi dikaldu nih targetnya. Ini super challenging buat saya, tapi saya yakin dengan kita kerja sama dan gotong royong, kompak gitu kalau kata Opung Luhut kan selalu, ayo kita kompak dan kerja dengan hati. Nah, kita di sini juga sama, saya sampaikan kompak, kerja dengan hati, dengan semangat 3G. Gercep, gerak cepat. Oke. Gercep, gerak cepat. Oh, gercep, gerak cepat, iya. Geber, gerak bersama. Gerak bersama. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri, harus bersama, kompak. Dan terakhir gaspol. Gaspol. Garap semua potensi, terutama potensi online untuk ciptakan lapangan usaha dan peluang kerja untuk masyarakat kita. Jadi kita harus positif, harus optimis juga agar semua kita happy juga ngelihat destinasi-destinasi pariwisata yang mungkin nanti
semakin banyak yang mendunia ya Pak, kayak kemarin Global Geopark yang di Maros Pangkep, kemudian Koh Ijen juga itu kan masuk salah satu. Ada 10 UNESCO Global Iya. Geopark. Jadi dari 10 ini 4 baru nih. 4 baru. Dari 6 tambah 4 nih prestasi. Satu-satunya negara yang nambah 4 di UNESCO Global Geopark, yaitu Maros Pangkep, tadi sudah disampaikan, Raja Ampat, Ijen dan Merangin. Yang di Jambi. Iya, yang di Jambi itu. Jadi buat saya sih itu prestasi yang harus kita selebrasi, tapi kita harus mampu melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Saya menyebutnya 3C agar geopark yang kita dapat ini bisa menjadi berkah, membuka peluang usaha dan peningkatan ekonomi setempat. Oke. Terus ini Pak, kenapa mungkin teman-teman tim Marves juga bertanya-tanya, kenapa sih kita harus liburan di dalam negeri, kan pengen healing kayak orang-orang lain, artis-artis yang lain ke Europe, kayak ke Turki, kemana segala macam. Kenapa sih kita harus berwisata di Indonesia aja? Pertama, destinasi kita super indah. Bali itu top of mind. Indonesia negara terindah di dunia, sudah terpilih. Dan kita punya selain daripada keragaman budaya, kita punya juga kekuatan produk-produk ekonomi kreatif kita. Kalau ke luar negeri, Eropa, pasti di hari kedua, hari ketiga udah kangen masakan Indonesia, bener nggak? Iya benar. Mau rendang lagi. Nyari yang pedas-pedas. Nyari yang pedas-pedas. yang Jadi kalau gurih-gurih. berwisata di Indonesia nggak usah khawatir gitu, karena kulinernya pasti cocok. Terus udah gitu kita akan kaget sendiri begitu kita nyampe di Danau Toba, wah ini ternyata lebih bagus dari Swiss. Iya, Begitu saya juga di- pertama kali ke Silangit gitu sih Pak, Iya. ke rumah Opung, ke Del itu kayak Iya, wow, bagus gitu banget kan. ternyata. Bagus banget kan. Ternyata begitu kita lihat dengan mata kepala sendiri dan kita nyoba, ternyata wow. Saya bolak-balik ke Swiss, bolak-balik ke Amerika, ke Eropa. Saya ternyata terpukau justru dengan Danau Toba. Borobudur, kita ke Colosseum di Roma gitu. Iya. Ini lebih epic gitu di Borobudur, dan ada megah ceritanya, lebih megah, dan ada ceritanya di relief itu, dan di Borobudur itu kita bisa belajar tentang keluhuran budaya nenek moyang kita, mulai dari kuliner sampai dengan seni, budaya, pertanian, dan lain sebagainya. Terus kita ke Mandalika. Di situ orang mau nonton F1 di Singapura, ngapain jauh-jauh? Kan ada MotoGP gitu di Mandalika, dan dapat pantai yang sangat cantik gitu loh. Dan kulinernya lagi yang sangat luar biasa. Coba di luar negeri ada nggak komodo? Di Indonesia cuman ada satu-satunya komodo yang usianya udah jutaan tahun. Itu temannya dinosaurus yang udah duluan punah, dia masih bisa bertahan. Nah ini harus dikunjungin gitu. Kalian udah pernah belum ke Labuan Bajo kok? Pergi ke Turki boleh-boleh aja, tapi lihat dulu yang di dalam negeri gitu loh. Jadi 5 dulu nih kita lihat nih. Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Setelah 5, sebelum keluar negeri, boleh keluar negeri, tapi 5 lagi mesti dilihat. Apa aja? Belitung udah belum? Tanjung Lesung udah belum? Bromo Tengger Semeru udah belum? Gitu, yang deket. Yang dekat Kepulauan Seribu, Wakatobi, Raja Ampat. Waduh, Raja Ampat itu surganya wisata bahari. Jadi destinasi-destinasi kayak gitu banyak banget. Setelah ngunjungin 10, mana lagi? Coba deh kita off the beaten path. Kita anti mainstream ke desa wisata. Desa wisata di sana, aduh pengalamannya sangat luar biasa. Dan nggak usah jauh-jauh, bisa dengan kendaraan darat dan biayanya sangat terjangkau, kita bisa mendapat sensasi yang berbeda. Saya bukan anti liburan ke luar negeri, dan saya dulu terus terang sebelum ditugasin Pak Jokowi itu rutin libur di luar negeri. Jadi setahun itu sekali libur dalam negeri, sekali di luar negeri. Nah yang di luar negeri ini sekarang udah nggak pernah lagi liburan. Jadi ke luar negeri hanya untuk kerja. Semoga kita bisa keliling Indonesia dengan harga yang affordable ya Pak. Amin. Semoga harga pesawatnya juga affordable. Nah kuncinya, nah ini butuh di rakor ini adalah komitmen kita untuk menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi. Iya, benar. Sehingga berangsur-angsur harga tiket yang dikeluhkan dan ongkos perjalanan ini bisa kita turunkan.
Udah mulai turun sih beberapa waktu terakhir ini, alhamdulillah. Tapi kita harus kerja lebih keras lagi, upaya lebih gencar lagi supaya terjangkau untuk khususnya generasi Z yang senang healing ini. Iya Pak, healing tapi ya harus cari duit dulu Pak. Iya, jangan lupa nabung sedikit tapi digunakan untuk konsumsi. Dan semoga super long weekend-nya bertambah lagi ya Pak. Iya, super long weekend-nya kita upayakan. Apalagi Natal atau... Ya nanti yang ke depan ini kan ya akan panjang ya, liburan akhir tahun ya, libur Nataru itu di Magelang. Itu super hidden gems. Itu kita nggak usah jauh-jauh ke Nepal. Itu kayak di Nepal tapi adanya di Kecamatan Kaliangkrik, di desa Dusun Butuh ya, desa wisatanya juga desa Butuh, itu di Kabupaten Magelang. Wah, super epic, keren banget. Terus ada Dieng, keren banget Dieng. Di situ mau dingin, kan banyak yang bilang, oh mau cari panas di sini. Dieng itu tadi pagi rekor 3 derajat. Itu udah hampir beku kan gitu. Jadi kita dapat pengalaman sensasi di negeri di atas awan, karena kita di atas ini homestay-nya awannya ada di bawah kita. Oh, musim-musim sekarang tuh yang ini lagi bagus-bagusnya ya Pak? Lagi bagus-bagusnya karena ini lagi dingin-dinginnya nih, karena kan kita dapat bisa sensasi embun es itu loh. Jadi itu Dieng, dekat nggak jauh juga. Terus di Kabupaten Temanggung, kalau mau nyeruput kopi yang paling enak itu ada hidden gem-nya di situ di Pasar Papringan. Itu keren banget, pasar bambu yang kita bayarnya tuh pakai keping bambu, itu super keren. Terus kalau kita bergerak ke di Kulon Progo itu juga banyak spot-spot yang sangat menarik. Kalau di Gunung Kidul dan tentunya Jogja ya, Jogja sendiri kan selalu ngangenin banyak banget. Setiap minggu saya nemu aja hidden gem yang tiba-tiba wow gitu loh, sangat menarik. Dan mudah-mudahan ini bisa mengajak semua untuk berwisata di Indonesia aja. Oke Pak, terakhir nih Pak, kesan dan pesan Bapak dan mungkin bisa share afirmasi yang positif untuk kita semua kalau kita harus bangga berwisata di Indonesia aja, dan ya kita kerja bareng untuk memulihkan ekonomi dan setelah pandemi ini. Sobat Marves, tim Marves, Indonesia ini negara indah, masyarakatnya ramah, dan produk ekonomi kreatifnya meriah. Nah kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mengapresiasi anugerah Tuhan yang Maha Kuasa? Jadi banggalah berwisata di Indonesia aja, dan beli produk kreatif lokal dan bangga buatan Indonesia. Sukses. Thank you Pak, thank you sekali udah beri kesempatan nih teman-teman Kemenko Marves untuk main dan ngobrol-ngobrol sama Bapak, bicara banyak hal dari traveling, dan semoga kedepannya kita makin semangat dan makin menikmati travel di Indonesia. Amin. Oke, sekian Marves Podcast episode kali ini. Saya Nelly Hasnani Rahmi dan Bapak Sandiaga Uno undur diri. Terima kasih, bye-bye. Salam wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Marves Podcast, arungi lebih dalam.